Iya Kak Yuli, betul. Lautan yang luas dan kapal Nuh yang sangat besar dan dipenuhi semua hewan-hewan. Hebat. Luar biasa. Oke Kak Yuli, kita sapa adik-adik di rumah dulu dong, oke? Shalom adik-adik. Adik-adik, Kakak Yuli dan Kakak Ivan sekarang ada di lautan yang luas sekali seperti Nuh. Betul sekali. Oh iya Kakak Ivan, coba lihat ke bawah, airnya sudah mulai surut. Iya. Nah, sekarang waktunya kita turun ya. Iya. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah siap untuk memuji menikah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, ayo semua kita dengan penuh sukacita nyanyikan pujian ini. Burung pipit tidak menyambut, tapi Tuhan terimakan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan menandani. Lebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Kalau bibit tidak menyambut, tapi Tuhan berimakan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Pasti Tuhan berkati. Oke, kita lanjut lagu selanjutnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama. Dikepakkan sayapnya, dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Tuhan, kita sudah lompat-lompat tadi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, duduk dengan tenang. Mari beri hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Raja di atas segala raja. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian, jadikan aku Tuhan. Seluruh
pujian ini menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami anak-anak Rocky mau menyenangkan Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyenangkan kami setiap hari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak Rocky, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat firman yang akan dibawakan oleh Kakak Rocky Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat datang di minggu kedua. Nah adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitab adik-adik. Adik-adik duduk dengan tenang, siap mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita tetap dengan tokoh yang luar biasa hebat, yaitu Nuh. Nah kalau minggu kemarin yang adik-adik yang dengar firman Tuhan, Kak Gio sudah ajarkan bagaimana Nuh dengan percaya dengan imannya, dia melakukan semua apa yang Tuhan firmankan bagi dia tanpa bernegosiasi. Begitu Kak Gio bilang kemarin kan, tanpa berbantah-bantahan, semua detail dia buat seperti apa yang Tuhan firmankan bagi dia. Nah adik-adik, di minggu ini kita tetap dengan tokoh Nuh, yaitu dengan judul Hidup Menyenangkan Tuhan. Nah, sumber kebenaran kita adalah aku ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Sumber ayatnya terdapat di Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Kakak Eva baca ya. Tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Nah adik-adik, Tuhan mau kita itu percaya kepadanya dengan iman. Percaya walaupun dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Cerita-cerita firman Tuhan itu bukan dongeng adik-adik, tapi itu keberadaan Tuhan waktu dia ada di muka bumi ini. Nah adik-adik, apa yang Tuhan mau dari kita? Tuhan mau kita mempercayai dia 100%. Bukan 50-50 ya adik-adik, bukan 50 percaya, 50-nya tidak. Tidak adik-adik. Tuhan mau kita mempercayai dia 100%. Seperti firman Tuhan tadi di super ayatnya. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Nah adik-adik, kita juga menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa adik-adik? Nih, seperti gambar ini ya adik-adik. Nih, waktu kita bangun tidur, kita
kita tidak langsung ambil HP, mana ya HP, atau langsung bangun cari makanan. Tapi waktu kita bangun, kita berdoa, kita mempercayai 100% kehidupan kita sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak dapat jalan sendiri sepanjang hari ini tanpa Tuhan. Nah, kita berdoa. Kemudian apa adik-adik? Waktu kita pergi ke sekolah. Nih, walaupun sekarang ini belum ke sekolah ya adik-adik, tapi waktu kita sekolah, waktu kita mau belajar, kita butuh Tuhan adik-adik. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kepintaran, kecerdasan. Nah adik-adik, waktu kita apa lagi ya? Oh nih, ada teman-temanmu ini lagi main bola nih. Nih adik-adik, waktu kita bermain, kita juga butuh Tuhan untuk menolong menjaga kita. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan mau kita melibatkan Dia. Nah adik-adik, begitu juga dengan cerita Nuh. Nuh itu sangat percaya Tuhan 100%. Contohnya apa adik-adik? Waktu dia disuruh membuat bahtera, seperti kakak Eva bilang tadi ya, dan minggu lalu, dia tidak berbantah-bantahan. Coba kalau Nuh bilang, Tuhan bagaimana? Bagaimana kalau kayunya saya ganti aja sama kayu jati? Bagaimana kalau ukurannya saya tambah Tuhan? Ini kan kapal yang besar, harus memuat binatang yang banyak. Bagaimana Tuhan? Nah, bagaimana kalau tingginya saya tambah? Bagaimana kalau kayunya ini saya tambah? Atau Tuhan, ini kan kapalnya besar sekali, saya capek Tuhan. Terus nanti kalau kumpul binatang-binatang bagaimana? Padahal kita kan hanya 8 orang Tuhan. Tapi tidak adik-adik, Nuh tidak sama sekali bersungut-sungut dengan apa yang difirmankan. Dia percaya 100% apa yang Tuhan firmankan bagi dia. Nah, hal iman yang kedua apa adik-adik? Nih, kita percaya akan kematian Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa-dosa kita, dan oleh karena itu kita dibenarkan akan kematiannya. Dan adik-adik, lewat kematiannya kita nggak susah-susah lagi. Kita merasa kita hidup dibenarkan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di mana saja, kapan saja kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita. Nah adik-adik, kira-kira hal yang kedua apalagi ya cara kita menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua adalah kita menjadi teladan. Kita menjadi teladan seperti Tuhan Yesus waktu dia berada di muka bumi ini. Dia tidak bercacat celah, dia tidak berdosa. Nah adik-adik, ambil Alkitabmu, kita baca firman Tuhan ya. Di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah adik-adik, Tuhan mau kita menjadi teladan. Teladan dalam arti apa tuh? Adik-adik, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita. Nih, misalnya adik-adik, kita berada di lingkungan yang mungkin menurut adik-adik sangat tidak mengenakan. Tapi bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah itu? Bagaimana orang-orang melihat kita berbeda dengan dunia ini? Sama seperti Nabi Nuh. Nih, contohnya Nabi Nuh adik-adik, dia boleh berada di angkatan yang jahat. Orang-orang di sekelilingnya berbuat jahat. Tapi Nuh dan keluarganya tidak demikian. Dia tidak terkontaminasi dengan lingkungan yang jahat. Nah, adik-adik juga harus begitu. Nih, seperti gambar ini adik-adik. Nih, contohnya waktu adik-adik mungkin di sekolah, teman-temannya adik-adik suka nyontek. Apakah adik-adik juga ikut nyontek? Nah, tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik punya teman ikut tawuran atau berkelahi. Apakah adik-adik juga mau ikut? Tidak.
Tidak boleh ya adik-adik harus belajar dari Nuh. Kita tidak boleh terkontaminasi dengan kejahatan. Nih kakak Eva kasih contoh lagi satu. Kita harus sama seperti apa ini? Laut, ikan yang hidup di laut. Ikan yang hidup di laut itu apa adik-adik? Laut itu rasanya apa? Asin. Tapi apakah ikan-ikan di dalam laut itu ikut asin adik-adik? Apakah dia ikut asin sama dengan air? Tidak adik-adik. Dia tidak terpengaruh, dagingnya nggak terpengaruh dengan keasinan laut itu. Nah adik-adik juga harus begitu. Kita harus jadi garam, jadi terang di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Itu yang membuat Tuhan senang dengan kehidupan kita. Adik-adik siap untuk menyenangkan hati Tuhan? Sama seperti Nuh, yang walaupun ada di tengah kejahatan, dia tidak serupa dengan dunia ini. Tapi hidupnya tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, kita berjanji ya, mulai saat ini kita minta Tuhan, minta Roh Kudus, supaya kita mampu untuk menyenangkan hati Tuhan, mampu mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini adik-adik seperti gambar ini, adik-adik lagi sedih. Kita minta Tuhan tolong saya, Tuhan temani saya. Adik-adik bisa ngomong gitu sama Tuhan. Adik-adik percaya bahwa Tuhan ada di sampingnya adik-adik, ada bersama-sama dengan adik-adik, menghibur adik-adik. Mungkin adik-adik yang di rumah saat ini lagi sakit nih, kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Kita percayakan 100% bahwa Tuhan sanggup. Dia Allah yang hebat, Allah yang besar. Dia dokter di atas segala dokter yang sanggup memberikan kesembuhan bagi adik-adik. Nah adik-adik, hebat kan? Hebat kan? Nuh, walaupun dia ada di tengah yang jahat, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Kalau Nuh bisa menyenangkan hati Tuhan, kakak Eva, adik-adik di rumah juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa tadi pertama adik-adik? Pertama dengan percaya 100% kepada Tuhan, percaya kemahakuasaan Tuhan. Kedua, percaya bahwa Dia sudah menembus dosa-dosa kita dan kita dibenarkan dengan kematiannya. Jadi kita bisa berkomunikasi kapan, di mana. Kita bisa komunikasi sama Tuhan. Yang kedua, apa tadi adik? Kita boleh menjadi teladan. Jadi teladan dimanapun, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Kalau di rumah kita bisa adik-adik, kita bisa menjadi teladan. Misalnya kita bisa menjadi teladan, bantu mama, kayak gambar di sini, cuci piring. Nah, bantu masak. Adik-adik bisa lakukan itu. Hal yang sepele, yang kecil, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik siap menyenangkan hati Tuhan? Oke, kakak Eva sudah selesai menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Kalau Kak Eva suka bilang kreativitas ini pengingat. Nah ini ada judulnya tuh, hidupku menyenangkan Tuhan. Atau adik-adik bisa ganti hidupku, nama adik-adik misalnya Kak Eva menyenangkan Tuhan. Jadi pengingat supaya sama dengan cerita tadi ya. Nih, kita bisa putar juga ini. Oke. Adik-adik bukan hanya menonton ke seperti Kak Eva, adik-adik juga bisa misalnya gambar binatang, tempel binatang, atau di sini binatang, terus di bawahnya adik-adik bisa fotonya adik-adik bersama keluarga. Jadi ceritanya adik-adik dan keluarga ikut masuk ke dalam bahtera. Nah, kita buat sama-sama ya adik-adik. Perhatikan. Oke, yang kita butuhkan adik-adik kertas apa ya yang agak tebal, biasa kertas cover. Kak Eva pakai untuk bulatannya, Kak Eva pakai disk, atau adik-adik bisa pakai mau yang lebih besar. Adik-adik bisa pakai tutup toples atau yang berbentuk bundar, atau bisa jangkar apa nih. Kita bikin bulatannya pakai pensil ya, kita bulat nih.
bulatannya harus 2 ya adik-adik. 1 buat gambarnya, 1 buat kapalnya. Nih, dibulat kayak begini ya adik-adik. Nih Kakak Eva sudah ada yang jadi. Nih, jadinya begini, kita gunting. Gini. Nah, digunting sama ya. Terus kita harus tahu tengahnya yang mana supaya nanti kalau dibolongin bisa pas. Nih, kalau Kakak Eva supaya pas dapat tengahnya, Kakak Eva kasih gini. Dilipat gini. Udah dapat tengahnya kan? Nah, terus tengahnya kita bagi 2 pakai nih mistar. Kita bagi 2 kayak gini. Nah, nih dapatnya kayak gini. Terus kita gambar. Nih kan hujannya lebat, jadi hujan-hujannya bisa adik-adik kasih bulat-bulat besar. Kan waktu zaman Nuh hujannya deras sekali kan, nggak mungkin rintik-rintik, biar bisa diwarnai juga ya adik-adik. Nih terus awannya terserah adik-adik mau kasih model awan kayak apa. Ada contohnya kayak gini ya. Nih terus gambarnya gini, gambarnya apa adik-adik? Pelangi. Nih adik-adik bisa taruh awan, contohnya kayak gini tuh awan. Entah adik-adik juga bisa variasi sendiri pelanginya modelnya kayak apa. Nih kalau Kak Eva kan pelanginya kayak gini. Kalau adik-adik bisa digambar model pelangi yang kayak bagaimana, mau di samping kah yang begini. Terus sekarang gambar kapalnya. Nih baterainya Kakak Eva kasih kayak gini lagi ya supaya dapat tengahnya. Nih terus kita gambar lagi garis supaya pas. Kapalnya kayak bagaimana adik-adik? Nih kita harus tahu lagi tengahnya mana. Nih tengahnya sini, jadi kita tahu bentuk kapalnya kayak gimana. Nih kayak gini, Kakak Eva kasih gini. Nah adik-adik bisa modifikasi sendiri pintunya modelnya kayak gimana. Kalau Kak Eva bikin pintunya kayak gini. Nih ada jendelanya. Terus ini kita gunting adik-adik. Kan tengahnya di sini ada tengah. Kalau ini tengahnya satu lagi kita buat tengahnya. Supaya kita tahu nanti dibolong. Setelah adik-adik gambar kayak gini, kapalnya kita gunting dulu ya. Kita bisa gambar dikasih garis-garis begini, kayu-kayunya kan. Baterainya terbuat dari kayu. Nah adik-adik bisa gambar kayak gini. Terus adik-adik bisa warnai. Nih Kakak Eva sudah ada yang jadinya. Nih Kakak Eva buat kayak gini yang sudah diwarnai. Terus ada bolongnya sini. Terus kapalnya tadi yang kayak gini kita gunting. Nih. Terus kita bolongin sama paku. Ini Kakak Eva siapin paku di tengahnya. Kita bolongin tengahnya. Setelah diwarnai ya adik-adik supaya cantik diwarnai. Nih Kakak Eva sudah warnai, udah cantik, udah mirip seperti kapal. Pelanginya juga sudah Kak Eva warnai, hujannya juga supaya cantik. Nih adik-adik juga tadi Kak Eva bilang adik-adik bisa gambar binatang atau gambar apa sini, fotonya adik-adik sama keluarga seperti berada di dalam bahtera. Nih tengahnya tadi kita bolongin ya adik-adik ya, kita bolongin untuk pasang. Nih Kak Eva lupa, nih kita ada kancing. Kalau tidak ada kancing kayak gini,
Adik-adik bisa pakai paku pinus juga bisa. Jadi untuk pengancingnya yang di belakangnya, adik bisa taruh kertas, pakai kertas supaya tidak kena ini ya. Nih, di lubangnya tadi kita kasih masuk kancing ini. Nih, supaya adik-adik bisa putar tuh. Nah, terus hidupku menyenangkan Tuhan. Adik-adik bisa tempel kata-kata ini, atau adik-adik kasih nama apa sebagai janji adik-adik sama Tuhan. Wah, adik-adik nih, wah, adik-adik bisa puter gitu. Oke adik-adik, nih cantik kan? Adik-adik bisa gantung. Kalau bosan gambar pelangi, adik-adik mungkin gambar hujan lagi. Nah, bisa diputar-putar ya. Oke, siap adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam warga kerajaan Allah, kita bersyukur kita bisa memasuki di bulan Oktober minggu kedua ini. Kita percaya kasih setia Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti Nuh, kita melihat bahwa Nuh orang yang bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan segala sesuatu apa yang dia ingin katakan kepada Nuh. Karena setiap orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan setiap perjanjiannya. Kita bisa melihat saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Nuh tetap taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan perjanjiannya. Dan Nuh taat akan membuat bahtera, sehingga dia dapat menyelamatkan setiap keluarganya, setiap binatang-binatang yang ada. Nuh dapat menyelamatkan karena kesetiaannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, karena hanya dia yang bisa bergaul karib dengan Tuhan pada saat itu. Jadi kita bisa melihat saudara, di saat-saat pandemi, di saat-saat kesukaran saat ini, kita harus tetap bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus tetap taat dan setia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena setiap orang yang taat, orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia untuk mengiring kepada Tuhan. Jangan pernah melewatkan setiap waktu untuk tetap intim berhubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, itulah yang dapat saya sampaikan buat anak-anak Rocky, buat kita semua sebagai pendengar. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati terus anak-anak Rocky ya Tuhan. Engkau terus menuntun menyertai mereka ya Bapa. Memberkati keluarga mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati guru-guru Rocky ya Tuhan. Di mana saja mereka berada, biar mereka berdampak Tuhan. Mereka berpengaruh di mana mereka Engkau utus Tuhan. Kami percaya walaupun dalam usia mereka yang masih dini ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menuntun menyertai mereka. Hikmat-Mu selalu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah bisa menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kak Yuli, tadi judulnya apa? Judulnya adalah Hidup Menyenangkan Tuhan. Nah adik-adik di rumah, mari sama-sama kita belajar untuk hidup menyenangkan Tuhan. Ya, betul sekali. Oke adik-adik, ibadah Rocky telah selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah.